Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Skaramadani Alaksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi flora fauna di Indonesia dan juga dunia. Yang pertama ada karakteristik bioma di dunia. Bioma merupakan suatu unit atau sistem yang terdiri atas kumpulan flora dan fauna dengan kesamaan bentuk. Adapun karakteristik utamanya yaitu dominasi tumbuhan tertentu di suatu wilayah dengan pengaruh kondisi iklim daerahnya. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bioma. Yang pertama, bioma tundra. Berada di sekitar kutub utara, di bagian selatan. Tidak ditemukan pepohonan, hanya tumbuhan kecil sejenis rumput bunga kecil dan lumut. Faunanya berupa beruang dan rusa kutub. Kemudian terdapat di sekitar lingkar Arktik, Greenland, Kutub Utara, Amerika Utara, dan juga Eropa Utara. Dan ciri-cirinya yaitu hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es, mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian usia tumbuh tanaman sangat pendek, yaitu berkisar antara 30-120 hari atau 4 bulan saja. Kemudian fauna kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Kemudian daerahnya beriklim es abadi dan iklimnya tundra. Yang kedua ada bioma taiga. Bioma taiga yaitu hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu spesies pohon, misalnya pinus, conifer, dan sejenisnya. Hewannya yaitu rubah, beruang, kemudian serigala, mus, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan musim gugur. Banyak ditemukan di kawasan belahan bumi utara seperti Rusia, Siberia Utara, dan juga Kanada Tengah serta Utara. Dan ciri-cirinya yaitu suhu mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas. Kemudian memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Kemudian musim kemarau yang panas sangat singkat, sekitar 1-3 bulan. Yang keempat, jenis tumbuhan sangat sedikit. Umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Kemudian ada bioma gurun. Bioma gurun yaitu daerah yang menerima curah hujan tahunannya sedikit, kurang dari 250 mm per tahunnya. Tumbuhannya yaitu berduri dengan daun kecil dan kulit adalah bagian untuk fotosintesis, seperti kaktus dan akasia. Hewannya yaitu unta. Kemudian ciri-ciri bioma gurun, yang pertama memiliki curah hujan yang sangat rendah, sekitar 250 mm per tahun. Yang kedua, evaporasi atau penguapannya tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujannya. Kemudian memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi pada siang dan malam hari, yaitu 45 derajat Celcius pada siang hari, dan pada malam hari suhu udaranya 0 derajat Celcius, sehingga suhu udara pada malam hari sangat dingin. Tanah pasir sangat tandus karena tidak dapat menampung air, kelembapan udaranya rendah, dan tingkat deflasi atau pengikisan tanahnya tinggi. Kemudian bioma stepa atau padang rumput, yaitu ekosistem yang didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak. Cirinya yaitu curah hujan rendah mencapai 25-50 cm per tahun. Rendahnya tingkat porositas tanah yang menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air dan sistem penyalurannya yang kurang baik menyebabkan rumput tumbuh dan subur. Kemudian beberapa jenis rumput mempunyai ketinggian 3-3,5 meter, misalnya rumput lustrum dan Indian grass. Kemudian dihuni oleh beberapa herbivora dan karnivora, antara lain bison, zebra, kanguru, singa, harimau liar, ular, rusa, antelop, belalang, dan burung. Kemudian ada bioma hutan gugur, bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluru atau tumbuhan gugur. Hewannya yaitu tikus, bajing, beruang, dan burung. Terletak pada kisaran 30-40 derajat lintang utara sampai lintang selatan dengan iklim sedang. Terdapat di Amerika Serikat, bagian timur, Asia Timur, Eropa Barat, dan Chili. Kemudian ciri-cirinya yaitu
memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Suhu rata-ratanya sampai 50 derajat Celcius dan vegetasi pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas menggugurkan daunnya pada musim dingin. Lalu memiliki jenis tumbuhannya relatif sedikit, musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim dingin, semi, dan gugur. Kemudian pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh peredaran matahari. Lalu ada bioma hutan tropis. Bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi dan lebat. Ditemukan di sepanjang wilayah sekitar Khatulistiwa yang sekitar 0 sampai 10 lintang utara atau lintang selatan. Ditemukan di daerah tropis dan tersebar dari dataran rendah sampai pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun. Hewan primatanya yaitu monyet, kera, ular, dan burung, dan tanamannya yaitu tanaman epifit seperti anggrek. Dan ciri-cirinya yaitu memiliki curah hujan sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, lebih dari 2000 mm per tahun. Memiliki pohon utama yang ketinggiannya sekitar 20 sampai 40 meter. Cabang pohonnya berdaun lebat dan lebar, serta hijau sepanjang tahun. Lalu mendapat sinar matahari yang cukup, tapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup perpohonan yang lebat. Kemudian permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Lalu suhu udara antara 25 derajat sampai 26 derajat Celcius. Lalu ada bioma sabana, yaitu padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan, seperti palem dan akasia. Sabana tumbuh di wilayah tropis sampai subtropis. Persebaran terdapat di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia, serta Indonesia, yaitu di bagian Nusa Tenggara Timur. Adapun ciri-ciri bioma sabana itu terdapat di daerah Khatulistiwa atau iklim tropis, kemudian memiliki suhu panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang sedang dan tidak teratur antara 100 sampai 150 mm per tahun. Kemudian porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase pengairan cukup baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.